Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di bab terakhir pembahasan kita semester ini, yaitu tentang integral tak tentu. Apa sih integral itu? Nah, sebelum kita akan belajar lebih jauh, terlebih dahulu kita lihat kompetensi dasar apa saja yang harus kalian miliki setelah pembelajaran ini. Nah, ini untuk pengetahuannya, kalian diminta untuk mampu mendeskripsikan integral tak tentu atau anti turunan fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifat berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi. Sedangkan secara keterampilan, kalian diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu atau anti turunan fungsi aljabar. Ya, di sini kata kuncinya, kalian bisa lihat bahwa ternyata integral itu bahasa lainnya anti turunan. Sebelumnya kalian pernah belajar turunan ya? Ya, jadi ada hubungan antara integral dengan turunan. Hubungannya seperti apa? Nanti kita akan lihat bagaimana hubungan dari integral dengan anti turunan. Oke. Pengertian dan sifat integral tak tentu. Integral atau dilambangkan dengan seperti ini ya. Kayak apa ya? Kayak cacing gitu. Integral fx dx dibaca dengan integral fx terhadap dx. Jadi nanti yang kita pelajari saat ini baru integral fx dx. Mungkin nanti kita akan belajar integral fy dy. Atau ada lagi misalkan integral fz dz. Atau mungkin integralnya di dua f xy sininya dx dy. Atau mungkin nanti integralnya lapis 3. Oke, jadi akan banyak sekali ya integral itu kalau kalian nanti melanjutkan misalkan kuliah di jurusan matematika atau di jurusan teknik. Nah, integralnya nggak cuma satu, tapi di SMA yang dipelajari baru satu aja ya. Jadi di sini integral fx dx kita bacanya dia sebagai integral fx terhadap x gitu ya. Jadi kalau ada integral fx dx itu artinya integral fx terhadap x. Untuk rumusnya sendiri, kalau misalkan kita punya fx sama dengan ax pangkat n, maka integral fx dx itu akan sama dengan integral ax n dx. Isinya adalah ini akan menjadi A per N tambah 1 X N tambah 1 plus C. Begini rumusnya. Ini untuk integral. Mari kita flashback dulu ke turunan. Kan kalau turunan ya, kalau kalian punya fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah a dikali n, x, n min 1. Jadi kalau turunan, pangkatnya turun, kurang 1. Kalau integral, pangkatnya naik. Ya. Oke, misalkan gini, kita punya integral dari 3x pangkat 5 dx. Maka penyelesaiannya bagaimana? 3 per 5 tambah 1 x, kemudian pangkatnya 5 tambah 1
plus C. Atau kita sederhanakan 3 per 5 tambah 1 itu 6 X pangkatnya 5 tambah 1 6 plus C. Atau ini kita bisa perkecil ya, 3 per 6 itu sama dengan 1 per 2 X pangkat 6 plus C. Kalau nggak bisa langsung dari integral 3x tambah 5 integral 3x pangkat 5 ini, kalian boleh tuliskan di bawahnya misalkan A-nya sama dengan 3, kemudian N-nya sama dengan 5. Nanti ini masukkan ke rumusan bahwa integral dari AX pangkat N adalah A per N tambah 1 X N tambah 1. Selalu diikuti plus C ya. C-nya siapa? C-nya belum tahu. Apa belum tahu? Nanti kalian akan. Nah, kalau misalkan kalian ragu-ragu dengan jawaban kalian betul atau salah, kita bisa cek kebenarannya. Untuk cek jawaban kita betul salah, karena integral itu adalah anti turunan, jadi jawaban yang kita punya, kita kan jawabannya setengah X pangkat 6 ya, tanpa plus C. Coba kita turunkan. Setengah dikali 6, X 6 min 1. Setengah dikali 6, 3. X 6 dikurangi 1, 5. Jika diturunkan jawabannya sama dengan soal, maka jawaban kita benar. Artinya apa? Tidak ada alasan di soal integral jawabannya salah. Betul nggak? Ya, karena apa? Kita bisa ngecek jawabannya betul atau salah. Caranya, jawaban yang kalian punya turunkan. Kalau sesuai, kembali ke soal, berarti itu benar. Baiklah, setelah tadi konsepnya, kita sekarang masuk ke contoh soal. Kalau kita punya integral x kuadrat dx, maka integralnya adalah ini sebetulnya ada angka 1 kan ya, jadi 1 per kemudian 2 tambah 1 kan ya. Jadi kita punya kan tadi A-nya 1, kemudian N-nya 2. 1 per 2 tambah 1 X, 2 tambah 1 plus C. Sehingga ini jawabannya menjadi 1 per 3 X pangkat 3 plus C. Ragu apakah betul atau salah? Turunkan aja. Cek. 1/3 X pangkat 3 plus C. Kalau diturunkan jadi 1/3 kali 3, 1. X pangkatnya turun dari 3 menjadi 2. Apakah soalnya integral X kuadrat dx? Iya, berarti jawaban kita benar. Oke, sekarang soal yang kedua. Kalau ada soal kayak gini, jangan ragu-ragu, nggak apa-apa. Kita urutkan dari pangkat terbesar. Min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 5 dx. Caranya gimana kalau banyak ini? Nggak apa-apa, integralkan satu-satu. Oke, jadi ini min 2 per 3 plus 1 X 3 plus 1 tambah 3 per 2 plus 1 X 2 plus 1 tambah, nah, ini yang belum dikasih tahu. Kalau ada integral suatu bilangan, maka hasilnya adalah bilangan itu ditambahin X. Ini berarti 5x aja ya. Oke, ini kita rapikan. Min 2 per 4 X pangkat 4 ditambah 3 per 3 X pangkat 3 ditambah 5x. Oke, selanjutnya
sederhanakan sebelah sini ya. Min 2/4 diperkecil jadi min 1/, X pangkat 4 ditambah 3/3 disederhanakan jadi 1 ya. Jadi X pangkat 3 ditambah 5X. Ini jawabannya. Jika ragu kita cek, turunkan soal jawaban yang kita punya apakah sesuai dengan soal atau enggak. Min setengah dikali 4 jadinya min setengah dikali 4 X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah 5. Min setengah dikali 4 min 2 ya, min 2X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 5. Coba apakah ini sama dengan soal? Ini sama ya. Oke, berarti jawaban kita benar. Udah, gitu aja. Baiklah, kita ambil contoh soal lain. Sekarang contoh soalnya bagaimana kalau misalkan bentuk pangkatnya pecahan. Nah, misalkan seperti ini, kita punya integral dari 3X pangkat 2/5. Oke, 3X pangkat 2/5 dx. Apapun bentuk soalnya, kita tetap ingat pada konsep dasar bahwa integral dari AX pangkat N dx itu hasilnya adalah A per N tambah 1 X N tambah 1 plus C. Jadi intinya ini dulu, kita tahu ini dulu. Maka ini pun sama, nanti di sini kan kita bisa tahu bahwa A-nya adalah 3 ya. N-nya adalah 2/5. Maka integral dari 3X pangkat 2/5 dx itu bisa kita uraikan menjadi 3 per 2/5 ditambah 1 X pangkat lagi 2/5 ditambah 1. Nah, ini kan sama ya, 2/5 tambah 1, yang di bawah 2/5 tambah 1. Maka yang atas sama yang bawah ini, karena sama, nah kita highlight dulu. Nah, karena ini sama dengan ini, maka kita bisa potret aja dia di satu tempat lain. Jadi ngotiknya sekali doang. Nah, misalkan kita potretin di sini nih. Oh iya, 2/5 ditambah 1 itu samakan aja penyebutnya. Penyebutnya kan 5 ya. Jadi 2/5 ditambah 5/5. Jadi ditambah 5/5. 2 ditambah 5 7, berarti 7/5. Jadi kita punya di sini 3/7/5 X. Ini lupa X-nya ya. Kemudian ini juga 7/5. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah ini. 3/7/5 itu sama dengan 3 dibagi 7/5. Ini penyelesaian lainnya bisa kita tulis menjadi gini, 3 baginya jadi kali, ini pecahannya tukeran yang atas di bawah, yang bawah di atas. Jadi ini akan menjadi 15/7. Jadi hasil akhirnya adalah 15/7 X pangkat 7/5 plus C.